Baik Sobat Visi, beralih ke berita selanjutnya. Sebagai mahasiswa kita sudah tidak asing lagi mendengar kata skripsi. Skripsi merupakan salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa S1 di seluruh Indonesia. Namun kini ketentuan tersebut tidak lagi menjadi hal yang wajib. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi yang menyatakan mahasiswa S1 tidak diwajibkan mengerjakan skripsi sebagai syarat kelulusan. Bagaimana selengkapnya? Berikut liputannya. Sobat Visip, 16 Agustus 2023 lalu, Kemendikbudristek mengeluarkan Peraturan Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Di dalamnya tertera bahwa mahasiswa S1 tidak diwajibkan mengerjakan skripsi untuk syarat kelulusan. Lantas, apakah peraturan tersebut diterapkan di Visip Unsut? Berikut liputannya. Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi yang di dalamnya terdapat dua aspek. Pertama, memerdekakan standar nasional pendidikan tinggi dan memberlakukan sistem akreditasi pendidikan tinggi yang meringankan beban administrasi dan finansial. Dilakukan melalui pengaturan-pengaturan tugas akhir yang tidak harus berbentuk skripsi, tetapi dapat berupa prototipe, proyek, atau bentuk lainnya yang dikerjakan secara individu maupun berkelompok. Kedua, standar nasional pendidikan tinggi yang semula kaku dan rinci dinilai menghasilkan proses pembelajaran yang kurang leluasa, sehingga tidak bisa disesuaikan dengan kebutuhan keilmuan dan perkembangan teknologi. Kebijakan ini tentunya mendatangkan berbagai respon dari sivitas akademika, begitupun dengan para dosen dan mahasiswa Visip Unsut yang merespon terkait kebijakan dari Kemendikbudristek. Aturan Mendikbud yang baru soal kewajiban mahasiswa tidak membuat skripsi untuk S1 itu tidak mengejutkan ya bagi Visip karena itu sudah kita jalankan sebenarnya. Jadi sejak 2020 di catatan kami beberapa prodi di Visip itu sudah menerapkan peraturan itu. Beberapa prodi misalnya menggunakan alternatif tugas akhir itu dalam berbagai bentuk ya, misalnya laporan MPKM ya itu di AP, kemudian jurnal ya dari Sinta 6 sampai Sinta 2. Ya kalau dari aku masih kurang sih karena menurut aku skripsi itu masih perlu gitu buat mahasiswa. Kalau dari aku mungkin bagi beberapa orang setuju ya karena mungkin lebih enak gitu. Tapi kalau dari aku sendiri kayaknya kurang juga sih, kayak kurang menantang. Seperti yang telah disebutkan oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Visip Unsut telah menerapkan kebijakan Kemendikbudristek dengan ketentuan masing-masing program studi, seperti program ilmu komunikasi dan ilmu politik. Terkait dengan kebijakan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu, maka program studi S1 Ilmu Komunikasi Visip Unsut memfasilitasi tugas akhir mahasiswa dalam bentuk selain skripsi, yakni dalam bentuk karya penciptaan. Sebetulnya ruang untuk membuat tugas akhir itu sangat luas ya. Artinya bahwa poin pentingnya harus basisnya riset. Riset itu karena menjadi syarat utama yang tidak boleh diganti dan tidak boleh dihilangkan. Jadi apapun yang kemudian nanti dihasilkan oleh mahasiswa berbasis riset, kita mencoba mengakomodasi. Pengamat kebijakan pendidikan Cecep Darmawan menilai kebijakan Menteri Nadiem sudah tepat. Namun, dia mengingatkan agar keterampilan mahasiswa untuk menulis karya ilmiah jangan sampai hilang. Menurut aku justru kaget ya, karena orang orientasi S1 mungkin adalah skripsi. Kalau misal dihilangkan mungkin agak keteteran juga karena ini adalah program yang kiranya baru kebijakan Menteri Nadiem gitu. Berbagai respon datang dari sivitas akademika terkait peraturan terbaru dari Kemendikbudristek. Sama seperti halnya di Visip Unsut, peraturan tersebut akan dijalankan melalui ketentuan dari masing-masing program studi. Saya Farhatin dan tim melaporkan untuk Visip on this week. Kebijakan baru ini bukan berarti semata-mata menghilangkan skripsi ya Sobat Visip, namun mahasiswa diberi ruang dan kesempatan yang lebih luas untuk berkarya dalam bentuk non-karya ilmiah. Betul sekali Indah, kebijakan ini menjadi pilihan bagi mahasiswa yang memiliki potensi baik dalam karya penelitian maupun output kegiatan event yang bermanfaat sesuai dengan urgensi pendidikan yang diambil. Baik Sobat Visip, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Visip on this week.